Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukita Mulyana dengan NPM 1811060455. Saya di sini akan menjelaskan mengenai landasan pengembangan kurikulum. Nah, apa sih landasan itu? Landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran sesuatu prinsip yang mendasar. Kemudian, apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bagi suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya, landasan-landasan itu ada pertama landasan filosofia. Nah, landasan filosofia ini yang berarti adalah filsafat. Filsafat secara harfiah dapat diartikan sebagai cinta yang mendalam akan kearifan. Secara populer, filsafat sering diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Nah, di bawah ini ada uraian tentang isi dari masing-masing aliran filsafat dan kaitannya dengan pengembangan kurikulum. Nah, ada perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme. Nah, aliran filsafat perennialisme, esensialisme, eksistensialisme yaitu aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan model kurikulum subjek akademis. Nah, kalau filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan model kurikulum pendidikan pribadi. Sementara filsafat rekonstruktivisme banyak diterapkan dalam pengembangan model kurikulum interaksional. Nah, ada menurut Reja Mudia Harjo tahun 1989 terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya. Dan pendidikan di Indonesia itu pada khususnya yaitu filsafat idealisme, realisme, dan filsafat pragmatisme. Apa sih itu? Yaitu implikasi terhadap pengembangan isi atau bahan dalam kurikulum ialah harus memuat pengalaman-pengalaman yang telah teruji yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswanya. Nah, kalau filsafat idealisme itu, menurut filsafat idealisme bahwa kenyataan atau realitas pada hakikatnya adalah bersifat spiritual daripada bersifat fisik, bersifat mental daripada material. Kemudian filsafat realisme itu kebalikan dari filsafat idealisme, di mana menurut filsafat realisme memandang bahwa dunia atau realitas adalah bersifat materi. Sedangkan filosofis pragmatisme yaitu memandang bahwa kenyataan tidaklah mungkin dan tidak perlu. Kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik, plural, dan berubah atau becoming. Kemudian ada landasan psikologis. Nah, psikologis itu adalah kan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Nah, landasan psikologi ini dalam pengembang kurikulum tuh nggak lain supaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik, baik penyesuaian dari segi materi, bahan, kemudian penyesuaian dari segi proses penyampaiannya atau pembelajarannya, dan penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Kemudian ada pengembangan peserta didik dan kurikulum. Nah, pertama, setiap peserta didik itu hendaknya diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Terus yang kedua, di samping disediakan pelajaran yang sifatnya umum, yang wajib dipelajari setiap anak di sekolah, juga perlu disediakan pelajaran pilihan yang sesuai dengan minat anak. Dan yang ketiga, lembaga pendidikan hendaknya menyediakan bahan ajar baik yang bersifat kejuruan maupun akademik. Yang keempat, kurikulum memuat tujuan-tujuan yang mengandung aspek pengetahuan, nilai atau sikap, serta keterampilan yang menggambarkan pribadi yang utuh lahir dan batin. Pemahaman tentang peserta didik terhadap proses pembelajaran dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara operasional selalu berpusat kepada perubahan tingkah laku peserta didik. Yang kedua, bahan atau materi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kebutuhan peserta didik sehingga hasilnya bermakna bagi mereka. Yang ketiga, strategi belajar mengajar yang digunakan harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak.
Yang keempat, media yang dipakai senantiasa dapat menarik perhatian dan minat anak. Lalu yang kelima adalah evaluasi. Nah, psikologi belajar dan kurikulum itu ada tiga, yaitu teori psikologi kognitif atau kognitivisme, dan teori psikologi behavioristik, dan juga ada teori psikologi humanistik. Nah, landasan sosiologis landasan yaitu pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Nah, masyarakat dan kurikulum menurut Calhoun Light dan Keller tahun 1997 memaparkan tujuan fungsi sosial pendidikan yaitu satu, mengajar keterampilan, dua, mentransmisikan budaya, ketiga, mendorong adaptasi lingkungan, keempat, membentuk kedisiplinan, kelima, mendorong bekerja berkelompok, keenam, meningkatkan perilaku etik, dan yang terakhir memilih bakat dan memberi penghargaan prestasi. Nah, kebudayaan dan kurikulum itu, faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan pertama, individu itu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Yang kedua, kurikulum pada dasarnya harus mengakomodasikan aspek-aspek sosial dan budaya. Nah, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Perkembangan teknologi industri mempunyai hubungan timbal balik dengan pendidikan. Industri dengan teknologi maju memproduksi berbagai macam alat-alat dan bahan yang secara langsung atau tidak langsung dibutuhkannya itu dalam pendidikan dan sekaligus menuntut sumber daya manusia yang handal untuk mengaplikasikannya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Secara tidak langsung menuntut dunia pendidikan itu untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan pendidikan itu membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri seperti televisi, radio, video, komputer, dan peralatan lainnya. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan. Nah, penggunaan alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan, apalagi di saat perkembangan produk teknologi komunikasi yang semakin canggih ini, menuntut pengetahuan, keterampilan, serta kecakapan yang memadai dari para guru dan pelaksana program pendidikan lainnya. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.